Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Barakallahu. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Suhaimi. Di sini saya akan mereview jurnal yakni yang berjudul The Analysis of Amil Competency and its Effect on the Implementation of Zakat on Amil Zakat Institution, atau bahasa Indonesianya analisis kompetensi amil dan pengaruh terhadap pelaksanaan zakat pada lembaga amil zakat. Ini karya dari saudari Suci Astuti dan Asrori, yakni beliau dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi di sebuah Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Ini dipublikasikan oleh jurnal unis.ic.id dengan nomor SSN 22526765 dengan volume 5 nomor 3 tahun 2016. Di sini ada latar belakang penelitian dari sebuah jurnal tadi. Di sini menjelaskan Indonesia merupakan sebuah negara dengan penduduk muslim terbesar, salah satu terbesar di dunia. Untuk salah satu kewajiban sebagai umat muslim atau Islam adalah membayar zakat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban membayar zakat bagi umat Islam mengakibatkan potensi zakat di Indonesia juga menjadi besar. Untuk pengolahan dana zakat diperlukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dari organisasi pengelola zakat. Untuk bentuknya, transparansi dan akuntabilitas organisasi dapat dilihat dari laporan keuangan lembaga amil zakat dari LAS yang memberikan informasi tentang pengelolaan dana zakat dengan pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan. Itu harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Indonesia atau IAI berdasarkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Jurnal ini memiliki tujuan penelitian yakni menguji pengaruh kompetensi syariah, kompetensi akuntansi, dan kompetensi manajemen zakat terhadap implementasi akuntansi zakat. Untuk seri selanjutnya ada data zakat negara muslim. Ini berdasarkan hasil penelitian oleh EPB bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, yakni Indonesia memiliki potensi sebesar 217 triliun dari akumulasi zakat setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan potensi zakat di negara Islam yang lain, tentunya potensi di Indonesia itu jauh lebih besar, yakni 0,95% dari GDP. Adapun di negara-negara contoh di negara Jordania itu potensi zakatnya sangat kecil dan tidak signifikan. Begitu juga dengan Kuwait dan Mesir, itu sangat kecil dan tidak signifikan untuk potensi zakatnya. Terus disusul dengan Arab Saudi, itu 0,4 sampai 0,6% dari GDP. Terus ada potensi zakat di negara Yaman, itu 0,4% dari GDP-nya. Yang untuk Indonesia itu besar, termasuk yang besar, yakni 0,95% dari GDP. Untuk set ini menjelaskan tentang tabel tadi, yakni berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tabel di atas. Indonesia memiliki potensi zakat yang tinggi sehingga zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Peran zakat dalam pengatasan kemiskinan dibuktikan dengan penelitian Indonesia Magnification Zakat atau IMZ tahun 2011. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kinerja pengolahan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat atau OPZ di Indonesia dapat mengurangi jumlah keluarga miskin sebesar 24,2%. Itu termasuk jumlah yang begitu besar. Untuk pemerintah menyadari bahwa jika pengelolaan zakat dilakukan dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab, maka masalah sosial dan ekonomi di masyarakat dapat diselesaikan. Akuntansi zakat yang digunakan pada lembaga amil zakat itu mengacu pada pernyataan standar akuntansi zakat atau PSAK nomor 109 yang menjelaskan cara mencatat dan mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan laporan keuangan organisasi amil zakat. Namun kenyataannya
Di sini kebanyakan organisasi pengelola zakat di beberapa kota di Indonesia itu terdapat organisasi pengelola tersebut belum sepenuhnya melakukan pencatatan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK 109. Bahkan sebagian masih menggunakan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan nirlaba. Hal ini bertentangan dengan yang seharusnya dilakukan oleh lembaga amil zakat, yakni mereka harus melaksanakan PSAK 109 sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Untuk seri selanjutnya, di sini ada teori yang dipakai, itu ada 3, yakni kompetensi syariah amil, terus kompetensi akuntansi amil, yang terakhir itu kompetensi pengelolaan keuangan amil zakat. Untuk kompetensi syariah amil itu menjelaskan kemampuan seorang amil dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah Islam. Untuk indikator dari variabel ini menggunakan pengetahuan dan keterampilan amil tentang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Terus ada juga kompetensi akuntansi amil, yakni kemampuan dan pengetahuan seorang amil sebagai penyaji laporan keuangan zakat di bidang akuntansi. Indikator dari variabel ini adalah pengetahuan zakat tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan zakat. Adapun yang terakhir itu ini menjelaskan tentang kemampuan seorang amil dalam melaksanakan dan menjalankan fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengawasan pada lembaga zakat. Indikator variabel ini yakni pengetahuan dan keterampilan tentang perencanaan, pengelolaan zakat, memimpin amil zakat lembaga, dan pengawasan lembaga amil zakat. Terus nanti ada tabel yang akan saya tampilkan sebagai contoh dari teori ini, teori yang dipakai. Nah, ini sedikit gambaran dari metode yang dipakai tadi, yakni ada 3. Kompetensi syariah, kompetensi akuntansi, terus kompetensi manajerial zakat. Itu terhubung tentang implementasi akuntansi zakat. Di sini ada research method. Ya, metode penelitian yang digunakan itu menggunakan metode kuantitatif. Terus untuk populasinya itu lembaga amil zakat yang ada di Kota Semarang dengan jumlah 5 lembaga. Terus untuk sampel menggunakan sampel populasi dan responden yang bersedia menjawab kuesioner, yakni berjumlah 31 orang. Untuk data analisis itu menggunakan metode analisis persamaan regresi yang dibantu dengan alat analisis EBM SPSS 21. Ini ada OJT, tabel yang dilakukan oleh penelitian dari Saudari Suci Astuti, itu menggunakan OJ parsial atau OJT. Dengan model itu KS itu kompetensi syariah, itu KA kompetensi akuntansi, terus KMZ itu kompetensi manajerial zakat. Dengan nilai sebagai yang tampilkan berikut ini. Untuk hipotesis pertama dari hasil tabel di atas tadi, berdasarkan hasil OJT dapat dijelaskan sebagai berikut, yakni hipotesis pertama menjelaskan bahwa kompetensi syariah berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi zakat. Berdasarkan Oxford SPS 21 di atas bernilai bahwa nilai signifikan variabel kompetensi syariah yang pertama itu 0,019 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung lebih dari T di tabel yaitu 2,493 lebih dari 0,56 yang berarti H1 diterima. Namun dari hasil tersebut diketahui bahwa arah hubungan menunjukkan arah negatif. Hal ini merupakan indikasi bahwa amil hanya memahami hal-hal yang berkaitan dengan zakat seperti jenis zakat, objek zakat, hisab, dan haul zakat, dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam hal pencatatan akuntansi, amil cenderung kurang mengetahui dan tidak terampil. Jika amil lebih kompeten dalam hal syariah, maka amil akan cenderung fokus pada satu hal di bidang, sedangkan untuk menerapkan akuntansi zakat, mereka tidak menguasainya. Penelitian ini tidak sejalan dengan teori akuntabilitas Islam di mana manusia ditempatkan sebagai agen untuk mencatat semua amanat dari Allah Subhanahu wa taala.
Terus untuk hipotesis kedua menyatakan bahwa kompetensi akuntansi berpengaruh tersignifikan terhadap penerapan akuntansi zakat. Berdasarkan tabel di atas ini UPUT SPS 21 diketahui bahwa nilai signifikan variabel kompetensi akuntansi zakat lebih dari 0,05 yaitu 0,527, sedangkan T hitung kurang dari T tabel yaitu 0,640 kurang dari 2,056 yang berarti H2 ditolak. Hal ini dimungkinkan karena sebagian besar las yang diteliti adalah lembaga amil zakat cabang, sehingga lembaga amil zakat dalam melaksanakan akuntansi zakat hanya mengikuti aturan dan kebijakan lembaga amil zakat pusat. Seorang amil dapat melakukan pencatatan akuntansi karena hanya mengikuti aturan lembaga amil zakat pusat, sehingga amil hanya akan melakukan pencatatan sesuai dengan pedoman yang ada tanpa mengetahui kompetensi dasar akuntansi tersebut. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kompetensi manajerial zakat berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi zakat. Berdasarkan UPUT SPS 21 diperoleh nilai signifikasi besar 0,034 kurang dari 0,05 dengan T hitung kurang lebih dari T tabel yaitu 2,229 lebih dari 2,056 yang berarti H3 diterima. Berdasarkan hasil statistik deskripsi diperoleh bahwa rata-rata amil yang menjadi responden menyatakan tidak mengetahui kompetensi manajerial tetapi terampil dalam pengelolaan zakat. Skill merupakan indikator dari variabel kompetensi manajerial zakat. Jika amil memiliki kompetensi manajerial zakat, maka kinerja amil akan memuaskan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kasari 2014 yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap penerapan IFRS. Akhir ada hipotesis keempat menyatakan bahwa kompetensi syariah, kompetensi akuntansi, dan kompetensi menilai zakat berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi zakat. Berdasarkan hasil uji sebelumnya diperoleh nilai signifikan sebesar 0,035 dan F hitung sebesar 3,302. Sedangkan F tabel sebesar 2,98 sehingga dapat disimpulkan kompetensi syariah, kompetensi akuntansi, dan kompetensi manajemen zakat berpengaruh signifikan terhadap implementasi akuntansi zakat atau H4 diterima. Berdasarkan analisis deskripsi variabel, implementasi akuntansi zakat menunjukkan sebagian besar responden menjawab bahwa lembaga amil zakat yang ditempati responden sudah menerapkan akuntansi zakat dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata jawaban responden terhadap variabel penerapan akuntansi zakat sebesar 19,97 berada pada interval 14 sampai 16 yang menunjukkan bahwa lembaga amil zakat Kota Semarang dalam melaksanakan akuntansi zakat berada pada kategori baik. Penelitian ini sesuai dengan teori stewardship dan akuntabilitas syariah, di mana berdasarkan teori tersebut lembaga amil zakat harus mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat kepada masyarakat dengan menyajikan laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi zakat. Terakhir itu ada kesimpulan untuk review jurnal ini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa kompetensi syariah berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi zakat dan arah hubungan negatif kompetensi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi zakat. Untuk kompetensi manajer zakat berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi zakat. Sedangkan hasil uji simultan menyatakan bahwa kompetensi syariah, kompetensi akuntansi, dan kompetensi manajer zakat berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi zakat. Bagi lembaga amil zakat sebaiknya ini sedikit saran, sering mengadakan pelatihan atau seminar yang berkaitan dengan akuntansi zakat dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi akuntansi zakat. Lembaga amil zakat harus mematuhi prinsip etika yang dikeluarkan oleh BOZ sehingga amil akan bekerja lebih profesional. Lembaga amil zakat juga harus lebih transparan terhadap laporan keuangannya. Mungkin itu saja review jurnal yang saya lakukan terhadap judul analisis kompetensi amil dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan zakat pada lembaga amil zakat yang ditulis oleh Suci Astuti dan Asrori. Mungkin sekian, terima kasih. Apabila ada salah-kesalahan itu datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.